Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eee, pagi hari ini kita kembali lagi bersama Ustazah Fatonah di mata pelajaran PPKN. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan diberi selalu hidayah hidayah sampai pol ajal matinya masing-masing. Ustazah eh, mengingatkan kepada anak-anak ustazah tersayang. Jangan lupa 5 babnya. 5 bab itu apa aja sih? Pastinya kalian sudah tahu. 5 bab itu yang pertama ngaji, ngamal, belo, sambung jamaah, toat. Kalau ngaji itu sendiri gimana sih dalilnya? Untuk dalilnya, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi tiap-tiap orang Islam. Mengaji itu untuk menghilangkan kebodohan dan mengesahkan amalan. Terus yang kedua, mengamal Quran hadis. Bagi anak yang di pondok seharusnya sudah tahu ya untuk dalil-dalil 5 bab ini. Kalau di rumah pun juga harus hafal, soalnya kita sekolah di dalam jamaah. Apa itu dalilnya? Watil kal jannatul lati uristumuha bima kuntum tak malun. Yang ketiga yaitu membela. Membela itu apa sih dalilnya? Wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Itu di surat As-Saff ayat 11. Dan seterusnya ya untuk dalil-dalilnya. Kalau yang sambung jamaah itu man aroda buhbul hatal janah fal zamil jamaah. Dan yang terakhir yaitu toatnya. Tidak berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke materinya. Silahkan dibuka di bab 6. Ustazah akan menjelaskan bab 6 tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kerangka Indonesia. Kalian bisa nanti membayangkan dari pulau Papua sampai Sumatera. Sebuah bangsa akan tumbuh menjadi bangsa yang besar dan terhormat apabila memiliki nilai-nilai, semangat, dan komitmen kebangsaan yang tinggi. Yang kedua, semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara, yaitu Soekarno. Soekarno itu mengulas pemikiran bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah takdir. Ini menurut Soekarno-Hatta. Soekarno itu siapa? Presiden pertama kita di Indonesia pada zaman dahulu. Kalian juga harus tahu. Bangsa Indonesia lahir dan bangkit melalui sejarah perjuangan bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Dulu kita dijajah sampai mati-matian. Soekarno dan kawan-kawannya memperjuangkan kemerdekaan ini. Akibat penjajahnya apa sih? Indonesia itu sangat menderita karena dijajah, ditindas lahir dan batinnya. Mentalnya diidak-idak dan materialnya didaunkan dan mengalami kehancuran di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya. Di bidang ekonomi apa? Perekonomiannya diambil oleh bangsa Belanda dan Jepang, ditindas. Politiknya hancur, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan kayak tentara-tentaranya itu dijajah. Gimana caranya agar Indonesia itu nggak bisa merdeka. Terus sisa-sisa kemegahan dan kejayaannya itu juga hancur, nggak ada sisanya. Seperti itu. Next, untuk sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang. Jadi Indonesia merdeka ini nggak segampang yang kita bayangkan saja. Tapi Indonesia ini melalui rintangan yang sangat panjang hingga
bisa merdeka. Dijajah Belanda, dibom, ditembak untuk apa ya? Untuk ekonomi yang semakin rendah, sulit untuk mencari makan. Tuh, tetap disyukuri kita sudah di zaman era merdeka. Nah, kita tinggal melaksanakan cinta kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, berikut ini kalian dapat mengkaji bagaimana kerasnya dan sulitnya perjuangan pendiri negara Indonesia. Negara pendiri Indonesia. Nah, kemarin kan ada pertanyaan itu. Nah, jawabannya itu Insinyur Soekarno sama Muhammad Hatta. Kan? Untuk perjuangan para pendirinya itu ada dua, Insinyur Soekarno sama Muhammad Hatta. Tapi tidak dua ini aja. Ada tokoh-tokoh pendukung lainnya juga. Tapi di sini Ustazah akan menjelaskan tentang dua tokoh ini. Nah, coba bisa dilihat di buku paketnya ya. Buku paketnya halaman untuk Insinyur Soekarno sama Muhammad Hatta. Nah, halaman berapa ya? Nanti bisa dilihat ya. Di bab 6. Bab 6 itu yang paling akhir. Oh ya, ketemu bab 6 itu yang ada Insinyur Soekarno. Nah, ini kan berikut ini kalian dapat mengkaji bagaimana kerasnya dan sulitnya perjuangan pendiri negara. Nah, di buku PPKN halaman 132 dijelaskan Insinyur Soekarno sama Muhammad Hatta. Nah, Ustazah akan menjelaskan ini. Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, Soekarno yang biasanya dipanggil Bung Karno. Nah, ini lahir di Blitar, Jawa Timur. Nah, untuk lebih lengkapnya riwayatnya bisa dibaca ya. Terus untuk masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Nah, semasa di SD hingga tamat, beliau tinggal di Surabaya, indekos di rumah Haji Umar Said Toto Tokro Aminoto. Perjuangan Insinyur Soekarno didasarkan semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Nah, Insinyur Soekarno ini gimana ya? Dia sering ikut aktif dalam organisasi pas zaman waktu kuliah. Nah, maka bersama teman-temannya Insinyur Soekarno pada tanggal 4 Juli tahun 27 mendirikan PNI. PNI itu apa? Nah, ini bisa dibaca. Partai Nasional Indonesia. Nah, awalnya itu Insinyur Soekarno mendirikan organisasi PNI pada tanggal ini 4 Juli. Nah, ketika Insinyur Soekarno mendirikan partai PNI ini, Partai Nasional Indonesia, diketahui oleh bangsa penjajah. Nah, penjajah Belanda sama Jepang. Nah, akhirnya mereka yang Belanda sama Jepang itu tidak terima karena Insinyur Soekarno memberikan organisasi. Akhirnya Insinyur Soekarno dipenjara di Benkiu. Nah, mendekam selama 8 bulan. Tuduhan pemberontakan. Nah, pemberontakan ini menurutnya para penjajah. Karena Insinyur Soekarno ini mendirikan partai bersama teman-temannya itu ingin bagaimana caranya bisa merdeka. Nah, selama di penjara di Benkiu, Insinyur Soekarno menempati sel nomor 5. Ukurannya sangat sempit ya. Coba dibayangkan 5 kali 1,5 meter aja. Nah, di dalamnya itu berisi kasur lipat, toilet non apartemen, terus ruangannya pengap dan gelap dalam penjara Benkiu
tidak meruntuhkan semangat komitmen Insinyur Soekarno untuk meneruskan perjuangan bangsa Indonesia ini agar tetap merdeka. Nah, walaupun di penjara ini terus dipindahkan lagi ke Bandung, eh, tetap siapa Insinyur Soekarno ini tetap menulis apa? Menulis kayak pledoi, menyusun pledoi atau pembelaan. Judulnya apa? Indonesia menggugat, ditulis dengan beralas apa ya? Kloset duduk. Nah, kloset duduk di dalam kamar udah campur apa tempat tidur, terus campur kloset. Nah, tetap semangat menulis bukan buku ya, pledoi ini. Nah, terus cahayanya juga terbatas. Nah, untuk apa pledoi ini? Pledoi ini akan dibacakan dalam persidangan di Gedung Pengadilan Kolonial Bandung untuk membela agar bisa Indonesia merdeka gitu. Jadi tetap semangat. Nah, terus untuk yang keduanya yaitu Muhammad Hatta. Nah, untuk riwayatnya Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 02. Kiprahnya di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi Bendahara Jong Sumatranen Bon wilayah Padang pada tahun 1916. Nah, pengetahuan politiknya berkembang dengan cepat saat Hatta sering menghadiri ceramah. Ini Muhammad Hatta sangat aktif ya, sangat aktif di bidang politik dan akhirnya lama-kelamaan dia kenal sama Muhammad Hatta itu. Nah, ini sampai pada tahun 21 Hatta menetap di Rotterdam, Belanda, bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda. Gini ya. Dulu itu Muhammad Hatta juga bersekolah di Belanda walaupun Indonesia dijajah, tapi pada saat Muhammad Hatta sekolah di Belanda, pada saat Muhammad Hatta sekolah di Belanda, dia juga mendirikan suatu organisasi. Nah, ini organisasi perkumpulan bagi pelajar di sana. Tapi segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat 3 tokoh Indise, Parti Suwardi, Dawes Dekker, Cipta Mangunkusumo bergabung di Indise Vereniging yang kemudian berubah menjadi Perhimpunan Indonesia PI. Nah, di Perhimpunan Indonesia, Hatta mulai meniti karir di jenjang politiknya di bendahara. Nah, akhirnya dia aktif. Dia terpilih menjadi ketua PI, terus Hatta mengumandangkan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Nah, terus pada tahun 27-nya Hatta bergabung dengan Liga terus menentang imperialisme dan kolonialisme. Nah, bisa dibaca sendiri ya untuk perjuangannya. Terus ketika pada tahun 32 Hatta kembali ke Indonesia lagi, kemarin habis sekolah terus pulang terus balik lagi ke negara Belanda, balik lagi pada tahun 32 ke Indonesia pada bulan September tahun 32. Nah, Bung Hatta ini nanti secara tidak sengaja mereka bertemu dengan Bung Karno untuk pertama kalinya. Sejak saat itu keduanya seperti dipertautkan oleh alam, jadi tidak sengaja dipertemukan. Nah, bisa dibaca di buku paketnya halaman 135. Terus, karena perjuangan bagi Republik Indonesia sangat besar, Hatta mendapatkan anugerah tanda kehormatan tertinggi yaitu Bintang Republik kelas 1 yang diberikan oleh Presiden Soeharto. Nah, sebelumnya di buku paket ini menjelaskan gimana sih pada saat Hatta dan Soekarno melakukan suatu pertemuan terus membentuk organisasi.
akhirnya ketahuan oleh Belanda lagi, akhirnya Soekarno sama Hatta di penjara. Nah, di penjara dan disiksa, terus tetap semangat mereka dalam hatinya bagaimana caranya agar Indonesia ini tetap merdeka seperti itu. Terus semangat dan tokoh komitmen kebangsaan bukan hanya ditunjukkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Banyak tokoh lain yang memiliki semangat dan komitmen kebangsaan yang kuat. Ini Ustazah hanya membahas dua tokoh ini saja ya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dibaca untuk dua tokoh ini, Insinyur Soekarno sama Muhammad Hatta di halaman 132 sampai halaman 135. Nah, ini. Terakhir yaitu tugasnya merangkum bab 6. Bab 6-nya hanya halaman, sebentar saya bukakan. Hanya halaman 127 sampai 135 aja di buku tulis. Bagi yang sudah di pondok, amal soleh buku tulisnya dikumpulkan hari ini juga. Untuk yang di rumah, yang full day menunggu dulu dirangkum, menunggu sampai PTM dimulai, nanti baru dikumpulkan ke Ustazah. Sekian pembelajaran dari Ustazah. Bila Ustazah ada salah kata dari awal sampai akhir, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.